Di abad pertengahan ada sebuah metode eksekusi paling menyakitkan yang pernah dirancang. Bahkan metode ini membuat orang yang dieksekusi mengalami cacat permanen pada alat kelamin hingga mengalami kematian. Alat yang digunakan eksekusi ini disebut Spanish donkey atau keledai Spanyol. Nah, seperti biasa, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Meski diberi nama keledai Spanyol, namun alat penyiksa keji yang satu ini sama sekali tak menggunakan keledai dalam proses menjalankan hukumnya. Spanish donkey justru berbentuk balok kayu segitiga yang ditopang menggunakan 2 batang kayu dengan bagian runcing yang berada di atas. Tingginya sekitar 1,8 hingga 2,1 meter. Nama keledai Spanyol ini tidak tahu pasti apa arti asal-usulnya. Alat yang digunakan di masa itu diduga ditemukan oleh Inkuisisi Suci di Prancis pada abad ke-12 hingga periode Perang Saudara Amerika tahun 1860-an. Spanish donkey sebenarnya terlihat sangat sederhana, namun dalam prakteknya alat ini merupakan alat penyiksa paling sadis yang memberikan efek rasa sakit yang luar biasa pada si korban. Bahkan konon karena saking sakitnya, kebanyakan korban yang dihukum menggunakan Spanish donkey akhirnya meregang nyawa karena tak kuat menahan rasa sakit. Hukuman dengan menggunakan Spanish donkey sebenarnya sangat sederhana, hanya dengan memposisikan pelaku yang dihukum dalam posisi duduk di atas balok kayu segitiga tersebut. Hanya saja sebelum diduduki di atas Spanish donkey, biasanya korban tersebut akan terlebih dahulu ditelanjangi. Tak hanya sampai di situ, kadang pada bagian kaki korban tersebut diberi semacam pemberat yang terbuat dari besi untuk menambah daya tarik ke bawah. Hal ini dimaksudkan agar organ vital korban tersebut semakin tertekan dengan sisi runcing dari kayu segitiga tadi dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Korban tersebut akan dibiarkan berjam-jam duduk di atas Spanish donkey hingga lemas karena menahan rasa sakit. Beratnya hukuman menggunakan Spanish donkey bahkan konon membuat tak ada korban yang mampu bertahan dan mengakibatkan cacat permanen atau kematian akibat rasa sakit saat berada di alat hukuman sadis yang satu ini. Setelah dihukum oleh Spanish donkey, seorang tidak akan pernah bisa berjalan dengan cara yang sama lagi. Mereka akan mengalami kerusakan alat kelamin, perineum yang pecah, dan sakrum yang patah atau tulang segitiga besar di bagian bawah tulang belakang. Kerusakan alat kelamin ini menjadi efek yang sangat umum, termasuk skrotum pecah yang benar-benar terbelah. Metode penyiksaan ini juga sampai ke Amerika, dipraktikkan oleh Inggris dan Belanda yang menetap di sana. Misalnya pada tanggal 10 Juli 1775, perintah George Washington untuk pelanggaran yang ringan. Namun, di wilayah lain di Amerika Utara kolonial memang diterapkan secara maksimal. Misalnya ketika para Yesuit Prancis menetap di tempat yang sekarang disebut Kanada pada abad ke-17. Bahkan pernah ada kuda kayu publik setinggi 3,7 meter di pusat kota New York dengan tepi atas yang tajam untuk memaksimalkan rasa sakit. Alat itu digambarkan sebagai tiang lurus, sempit, horizontal, berdiri setinggi 12 kaki. Varian di Amerika Serikat juga memiliki paku logam yang tertanam di sisi perangkat, sangat memperluas cakupan penyiksaan yang ditimbulkan. Saat ini keledai Spanyol atau Spanish donkey sama sekali tidak pantas untuk masyarakat sipil yang demokratis. Memang ada berbagai konvensi dan perjanjian yang telah ditandatangani oleh komunitas global yang melarang penggunaan penyiksaan terhadap narapidana dan penjahat. Penyiksaan keledai Spanyol telah digunakan sebagai alat untuk menggali informasi. Selama masa Inkuisisi, meskipun ada banyak cara yang sangat cerdik untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang, semuanya memiliki tujuan yang sama. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah alat yang diperlukan untuk membantu menjamin keamanan. Sebagian percaya metode ini tidak manusiawi dan tidak efektif. Spanish donkey mungkin tidak lagi dapat ditunggangi, tetapi sejarah panjangnya membentuk mata rantai kekerasan
yang membentang dari ruang bawah tanah Eropa abad pertengahan hingga pangkalan militer Asia. Nah, itulah pembahasan tentang salah satu eksekusi paling mengerikan di abad pertengahan. Mungkin pembahasan kali ini sekian dulu. Saya pamit dan terima kasih.